Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Hermanto, anggota Komisi 4 DPR RI. Terima kasih sekali ini Pak sudah berkenan hadir pada pembukaan ekspos dan seminar nasional yang kita laksanakan pada hari ini dan besok Pak, pada tanggal 7 sampai 8 April. Nah, alhamdulillah Bapak berkenan hadir dan nanti mohon membuka acara untuk eksposnya Bapak untuk mulai hari ini. Jadi kami mohon juga support, kemudian apa harapan Bapak untuk pembangunan pertanian di Sumatera Barat dan juga yang harus diperankan oleh BPTP Sumatera Barat selaku UPT Badan Litbang Pertanian Bapak. Ya, terima kasih Pak Wahyu yang telah menjalankan tugas selama mendapatkan tugas di BPTP Solok ini ya. Tentunya program-program riset pengembangan kan, untuk menemukan evidensi ilmiah dan evidensi fakta untuk bisa digunakan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, maka tentu ini adalah event seperti ini adalah sangat penting untuk kita membuktikan ada evidensi fakta bahwa BPTP menunjukkan satu fakta bahwa ada satu keberhasilan di dalam riset dan pengembangannya. Nah, ini saya sangat bersyukur karena acara ini dihadiri oleh bukan saja para petani ya, tapi di sini juga ada perguruan tinggi, stakeholder lainnya, bank, perbankan ya kan. Nah, ini adalah satu hal yang kita harapkan, dan kalau bisa juga ini ada unsur para pelaku usaha pertanian sehingga ada 4 sektor stakeholder yang mendukung kegiatan ini, menjadi indikasi bahwa evidensi dari BPTP ini itu bisa memberikan manfaat yang luas, dan dia bukan hanya sekedar temuan ilmiah tapi dia juga bisa dimasyarakatkan. Nah, ini saya melihat hal-hal semacam ini BPTP memiliki satu peran strategis apalagi saat ini sedang melakukan acara ekspos, kemudian juga seminar nasional, kemudian juga ada BIMTEK untuk para petani. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk mengartikulasikan temuan-temuan ilmiah dan ditransformasi kepada petani, dan petani insya Allah saya pikir dia bisa akan mengembangkan lebih jauh lagi. Nah, ini tentunya kita dan saya wabil khusus berterima kasih ya pada Kepala BPTP yang telah melakukan acara ini sebagai suatu momentum untuk menunjukkan event-event keberhasilan. Saya berharap ini bisa berkelanjutan untuk sebagai satu kriteria atau kinerja keberhasilan. Terima kasih Bapak. Ya, ini memang sesuai dengan arahan dari Badan Litbang Bapak, karena inovasi yang telah dihasilkan Badan Litbang banyak dan targetnya adalah 65% dari inovasi yang ada itu 65% Bapak. Ini targetnya inovasi yang dihasilkan oleh Badan Litbang itu bisa dimanfaatkan oleh petani, tentunya untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, juga pendapatan dan kesejahteraan petani. Jadi dari situ kita memang ini merupakan arahan juga dari Badan Litbang supaya ini bisa untuk mempercepat, mengakselerasi hilirisasi inovasi teknologi. 60% tadi itu adalah dari hasil ini harapannya 65% dapat diterapkan oleh para petani, sehingga caranya diantaranya dengan ekspos, karena di ekspos ini kan ada pamerannya, ada BIMTEK-nya, ada kerjasama dan lain sebagainya. Mohon saya ini mendapatkan data ada 400 evidensi dari Balitbang. Ya. Nah, itu apakah 400-nya
ada nggak saat ini di BPTP ini? Kalau yang inovasi itu justru ada 600, Bapak. Ada 600. Ada 600. Ya, kita semuanya sudah kita ada gitu. Ini sangat luas, baik itu untuk tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan, kemudian juga peternakan. Itu hampir semuanya ada di sini sehingga kita expose hasil-hasil itu. Dari 600 itu ada di sini ya? Ada, Pak. Alhamdulillah, ini saya memberikan apresiasi ya kepada BPTP. Dari 600 evidensi ini ternyata ada di BPTP ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa saya pikir ya. Karena ini tidak semua balai ya di daerah bisa melaksanakan 600 evidensi. Nah, ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Tentu ini adalah satu upaya balai ya untuk menemukan temuan-temuan baru, dan ini tentu akan didukung dengan anggaran yang cukup relatif untuk memenuhi ini ya. Iya, terima kasih Bapak. Ini tentunya kita memang dari yang ini kita akan semua akan optimalkan karena dari di BPTP Sumatera Barat ini ada paling tidak itu 10 unit yang mendukungnya, Bapak. Di sini ada kita mempunyai TSP, Taman Sains Pertanian, ada TTP, Taman Teknologi Pertanian, ada juga didukung oleh instalasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian, IP2TP. Itu ada 4 yang lokasinya ada di Sitiung, Rambatan, kemudian Bandar Buat dan Sukarami ini sendiri. Kemudian juga kita memiliki laboratorium diseminasi untuk penyuluhan itu kita punya laboratorium. Kemudian laboratorium tanah yang terakreditasi. Taman-taman dan laboratorium tadi itu seperti apa manfaatnya kepada petani atau masyarakat? Iya. Kalau yang lab diseminasi memang kita itu untuk menemukan model penelitian ataupun model penyuluhan yang efektif dan efisien. Sekarang ini kan kita harus ada diseminasinya. Jadi di situ itu caranya seperti apa? Apalagi sekarang itu zamannya sudah 4.0 sehingga seperti apa gaya cara penelitiannya juga tentu sudah berbeda dengan yang lama itu. Jadi saya tangkap bahwa dengan adanya taman dan lab ini adalah sebagai upaya untuk memperingkas atau mempersingkat waktu adopsi. Sehingga ini adalah satu upaya kita untuk bisa lebih mempercepat. Kalau dia nanti dimasyarakatkan, ini akan lebih mempersingkat waktu dan bisa efisien ya. Nah, inilah betul sekali, Bapak. Saya melihat ini ada satu intervensi teknologi yang bisa mengefisiensikan proses. Nah, sehingga ini kita bisa nanti melipat gandakan panen ya. Iya, ini yang kita ingin tingkatkan di sini memang seperti di pertanian sesuai juga ini kita juga ingin membantu daerah juga. Seperti di Sumatera Barat ini salah satu misinya adalah untuk meningkatkan produktivitas nilai tambah dari komoditas, baik itu pertanian dalam arti luas, ada pertanian, perkebunan, peternakan, bahkan perikanan. Jadi kita ininya ke situ, Bapak, karena keberadaan BPTP harapannya memang sangat bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan pembangunan pertanian di daerah. Jadi seperti yang Taman Sains Pertanian ini juga nanti akan terbuka untuk umum. Di situ ada inovasi-inovasi teknologi yang dengan mudah bisa diterapkan. Seperti tadi Bapak sampaikan, itu adalah untuk mengefisiensikan waktu sehingga yang tadinya berapa tahun dengan adanya ini menjadi cepat. Dan ini kita terima kasih sekali Bapak berkenan hadir dan mensupport kami BPTP Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan ekspos ini, karena di ekspos ini ada pamerannya, kemudian juga ada bimbingan teknisnya. Itu yang mohon nanti ini support, dan kemudian
ini menjadi agenda rutin tahunan, begitu Bapak? Saya berharap ini ada agenda rutin ya, sehingga inovasi setiap tahun itu bisa dipamerkan di seperti ini dan bisa diinformasikan ke masyarakat. Nah, kemudian juga ini adalah satu upaya kita untuk mengisi ya kan dimensi untuk begitu banyaknya variabel ya dalam pembangunan sektor pertanian ini. Nah, saya berharap ini adalah sebagai upaya kita untuk mengkonsolidasikan stakeholder, kemudian mengkonsolidasikan petani, kemudian juga para pelaku, sehingga pembangunan sektor pertanian kita ke depan itu adalah berbasis sains dan teknologi. Iya, itu memang semuanya harus berbasis pada hasil penelitian ininya yang harus ini, sehingga kita di sini adalah di BPTP itu sebetulnya adalah mengakselerasi, mempercepat hilirisasi inovasi yang sudah dihasilkan dengan fasilitas yang ada tadi Bapak, sehingga itu didekatkan kepada para pengguna petani, termasuk pengguna antara itu ada perguruan tinggi, juga ada stakeholders lainnya seperti dinas ataupun badan yang ada di Sumatera Barat. Jadi pada prinsipnya ini adalah untuk mendekatkan inovasi yang sudah dihasilkan, kemudian menghilirisasikan dengan harapan diadopsi, karena ada 3 komponen yang harus dipenuhi untuk dapat diadopsi. Tentu saja dari aspek teknis itu mudah dan bisa dilaksanakan, dari aspek ekonomi tentu menguntungkan, dari aspek sosial dapat diterima oleh masyarakat. Ini Bapak, ini kami mohon juga seperti apa kesan Bapak terhadap BPTP Sumatera Barat saat ini? Ya, saya melihat ada satu kemajuan ya BPTP Sumatera Barat ini, dan apalagi Pak Wahyu ya kan, kepala balai yang memiliki visi ya kan. Saya pikir ini visi ini perlu ada upaya-upaya yang mengartikulasikan supaya menjadi nyata ya. Jadi saya berharap temuan-temuan itu bukan hanya sekedar temuan ilmiah, tapi saya berharap melalui BPTP ini bisa dimasyarakatkan, masyarakat menikmati, sehingga masyarakat juga mendapatkan benefit dari temuan-temuan ilmiah ini. Nah, inilah hakikat dari kita untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi sebetulnya sesuai dengan tekadnya Badan Litbang itu Bapak. Badan Litbang kan ingin bahwa targetnya 65% dari inovasi yang dihasilkan, hasil dari kajian dan penelitian itu dimanfaatkan oleh para petani. Kalau itu hanya seperti tadi disampaikan oleh Bapak, hanya menjadi sains, itu ya belum bermanfaat kepada para petani, karena para petani tentunya kita ada istilahnya no adopt no impact. Jadi kalau nggak ada adopsi nggak akan ada dampak ininya. Jadi gimana itu Bapak? Ya, jadi tadi kan kita katakan bahwa basis ilmiah itu penting, tetapi ini kan kosnya sangat tinggi. Jadi di sini ada sang kos yang sesungguhnya ini adalah di backup oleh negara, karena sang kos ini tidak mungkin dibebankan kepada petani. Petani itu adalah masyarakat yang menikmati hasil akhir ya, end user. Nah, petani adalah di sana. Nah, saya melihat basic ilmiahnya di dalam membangun mindset keilmiahan kita itu harus yang bersifat kepada applicable ya, bisa diterapkan. Nah, inilah dasarnya saya melihat nanti ini bahwa di situ ada sangkos yang memang harus kita keluarkan, itu sudah risiko dari negara. Nah, saya nanti berupaya di DPR nanti untuk bisa bagaimana DPR memperbesar anggaran untuk riset dan pengembangan ini, sehingga kita memang betul-betul kita tidak mau kalah teknologi kita dengan dunia yang lain atau negara lain, sehingga kita tidak tergantung pada impor. Terima kasih Bapak atas supportnya, dan itu tentu juga menambah semangat kami dari BPTP Sumatera Barat, Badan Litbang Pertanian, untuk senantiasa menghasilkan atau menunjukkan karya-karya terbaik tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi
yang ini Bapak, ini sangat terima kasih sekali yang telah hadir di sini dan membuka acara, dan juga supportnya mungkin juga dari kebijakan, regulasi, kemudian pendanaan itu juga tentu akan sangat membantu kami dalam seperti apa yang diharapkan oleh Bapak di Komisi 4. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi teknologi untuk kesejahteraan petani.